Nah pemirsa, saya akan mulai cerita dari Khalifah Utsman ibni Affan, Khalifah Rashidah ketiga, yang pada masa kekhalifahannya yaitu 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, ya 12 tahun. Beliau ini berusaha mewujudkan satu buah mushaf baku dan seluruh umat muslim diharuskan mengikuti pembakuan itu. Beliau membentuk sebuah tim panitia penulisan Al-Quran. Hasilnya adalah tersusunnya sebuah mushaf standar yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Sebutan Utsmani dinisbatkan kepada Khalifah Utsman karena beliaulah, di masa kekhalifahan beliaulah mushaf ini disusun. Pemirsa, bentuk tulisan Mushaf Utsmani pada masa awal seperti ini ilustrasinya. Bentuk skripnya hanya berupa goresan huruf tanpa atribut, tak ada titik, tak ada harakat. Keseluruhan 30 juz Al-Quran, model skripnya serupa ini. Inilah penulisan di masa awal saat khalifah dijabat oleh Utsman bin Affan. Karena itu bentuk tulisannya, rasemnya yang gundul itu disebut sebagai rasem Utsmani. Dan mushafnya disebut sebagai Mushaf Utsmani. Nah pemirsa, ini saya sebut sebagai Mushaf Utsmani generasi pertama. Pemirsa, generasi di era itu adalah generasi yang paling paham dengan bahasanya, bahasa Arab. Sehingga walaupun rasemnya gundul, no problem bagi mereka. Mereka kenal tulisan itu dan mereka dapat membacanya dengan baik. Nah, coba angan-angan bayangkan dengan bentuk mushaf yang ada saat ini. Tambahan atributnya begitu banyak. Apakah serta-merta menjadi sempurna seperti itu? Tentunya tidak. Ada sejarahnya. Perkembangannya pelan, dikit-dikit. Dan saya coba telusuri, saya rekap. Proses upgradingnya berjalan hingga 460-an tahun. Penyempurnaan itu dilakukan sesuai dengan kondisi zamannya. Tentunya itu sebagai sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan, penyelewengan-penyelewengan dalam pembacaan Al-Quran yang terjadi pada setiap zamannya. Penyempurnaan itu dilakukan agar mushaf itu tetap bisa dijadikan sebagai representasi dari bacaan wahyu yang sungguhnya. Pemirsa, mari kita coba telusuri perjalanan perubahannya dari masa ke masa. Setelah masa khilafah Rashidah berakhir, kemudian beralih ke khilafah Islamiyah Bani Umayyah. Pada saat itu, bacaan Al-Quran sudah mulai ada penyimpangan. Adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah pertama Bani Umayyah. Mengambil inisiatif untuk mengupgrade mushaf dalam rangka mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian ditunjuklah seorang pakar talent pada masa itu yang bernama Abu Al-Aswad Ad-Duwali untuk merumuskan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Nah pemirsa, mengantisipasi permasalahan yang terjadi, Abu Al-Aswad Ad-Duwali merumuskan titik i'rab pada mushaf. Apa itu titik i'rab? Pemirsa, tentang titik i'rab ini saya kasih ilustrasi singkat saja ya. Gambaran tentang i'rab dapat saya ilustrasikan secara singkat sebagai berikut. Perhatikan kalimat dalam bahasa Arab berikut ini. Khalaqallahu kulla syai'in. Khalaqallahu kulla syai'in. Khalaqa artinya telah menciptakan. Allah, ya Allah. Kulla artinya tiap-tiap, syai'in sesuatu.
Kulla syai'in digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah frase, diterjemahkan segala sesuatu. Pemirsa, coba mana yang betul penerjemahannya? Yang pertama, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu telah menciptakan Allah. Mana yang betul? Tentunya yang betul adalah penerjemahan yang pertama. Allah sebagai subjek, pelaku yang menciptakan. Dan kulla syai'in, segala sesuatu, posisinya sebagai objek yang diciptakan. Sehingga diterjemahkan, Allah subjek, segala sesuatu sebagai objek, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau penerjemahan yang kedua, akal dan akidah kita tentu akan menolaknya. Perhatikan pemirsa, di dalam bahasa Arab, jabatan subjek atau objek itu tandanya ada di ekor kata. Perhatikan ekor kata, berarti huruf terakhir di kata itu. Tanda subjek itu identik dengan dhammah pada akhir kata. Sedangkan tanda objek itu identik dengan fathah di akhir kata. Disinilah titik permasalahannya. Salah menempatkan tanda-tanda itu, maka akan mengubah bunyi dan mengubah makna Al-Quran sekaligus. Di teks ini udah betul, subjek dhammah diletakkan pada kata Allah. Khalaqallahu, hu-nya sebagai subjek. Kulla syai'in, kulla fathah sebagai objek. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kalau dhammahnya kebalik menjadi fathah dan fathahnya kebalik menjadi dhammah, maka jadilah penerjemahannya seperti terjemahan nomor 2 tadi. Ya. Kalau kebalik, Allah yang seharusnya menjadi subjek dikasih fathah jadi objek. Kulla syai'in yang seharusnya fathah, dia dikasih dhammah, jadilah dia subjek. Jadi segala sesuatu telah menciptakan Allah. Nah, ini terjadi hanya karena ketuker harakat. Seharusnya dhammah dibaca fathah, seharusnya fathah dibaca dhammah. Bunyi dan maknanya berubah. Nah, pemirsa sekalian, kesalahan model inilah yang terjadi pada masa awal kekhalifahan Bani Umayyah. Salah menempatkan harakat di akhir kata. Nah, pemirsa, harakat di akhir kata itu dalam bahasa Arab disebut i'rab. Perubahan harakat di akhir kata disebut i'rab. Salah dalam menempatkan harakat akan mengakibatkan salah bunyi ayat dan artinya salah juga. Nah, pemirsa sekalian, kesalahan model inilah yang terjadi pada awal masa kekhalifahan Bani Umayyah. Salah membaca harakat di akhir kata. Sehingga jabatan kata dalam ayat itu berubah. Sehingga maknanya pun berubah. Nah, karena itulah Abul Aswad Ad-Duwali merumuskan penambahan titik i'rab pada mushaf Utsmani. Ingat ya, rasemnya tetap, hanya ditambahkan titik i'rab. Saat itu harakat masih berbentuk titik. Karena titik itu berfungsi sebagai harakat i'rab, maka saya sebut titik itu sebagai titik i'rab. Untuk membedakan fungsi-fungsi titik itu, penempatan titik itu dibuat berbeda-beda. Kalau fathah, titiknya ditaruh di atas huruf. Kalau kasrah, titiknya ditaruh di bawah huruf. Dan kalau dhammah, titiknya diletakkan sejajar
sesudah huruf. Gitu ya. Seperti di atas ini, titiknya di atas huruf qaf. Oh berarti fathah, khalaqa. Pada kata Allah titiknya ditempatkan sejajar. Oh berarti dhammah, dibaca Allahu. Oh berarti dia subjek. Pada kata kulla, titik hurufnya di atas. Berarti dia itu fathah. Oh dia objek. Ya. Nah pemirsa, perubahan yang diinisiasi oleh Abul Aswad Ad-Duwali ini, yaitu dengan menambahkan titik i'rab pada mushaf, menjadikan mushaf itu berubah. Yang tadinya polos menjadi bertambah titik. Nah ini saya sebut mushaf Utsmani generasi kedua. Semula rasamnya polos, kemudian ditambahkan titik i'rab padanya. Tujuannya agar tidak salah dalam penempatan subjek maupun objek dan sebagainya. Kemudian pemirsa, di masa khalifah kelima khilafah Islamiyah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sekitar tahun 75-an Hijriyah, muncul masalah baru, yaitu kesalahan dalam melafalkan huruf. Nah ini dapat dipahami karena rasamnya polos, tanpa titik, sehingga huruf yang identik bacaannya ketukar-tukar. Ya misalnya ketukar dengan ta, kan identik tuh. Jumlah titiknya sama, hanya beda posisi. Nun ketukar dengan ba, fa ketukar dengan qaf, jim ketukar dengan kha. Nah, khalifah saat itu menunjuk seorang pakar, seorang talent bernama Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Beliau berdua kemudian merumuskan titik pada huruf, sehingga huruf ya menjadi berbeda dengan huruf ta, huruf nun berbeda dengan huruf ba, huruf fa berbeda dengan huruf qaf, huruf jim berbeda dengan huruf kha, huruf ain berbeda dengan huruf ghain, dan sebagainya. Nah, pemirsa, ini saya sebut mushaf Utsmani generasi ketiga. Semula rasamnya polos, hanya ada tambahan titik i'rab, kemudian ditambahkan padanya titik-titik huruf, yang tujuannya agar tidak salah dalam membaca huruf, karena kesalahan pada huruf berakibat fatal. Berakibat fatal karena mengubah bunyi dan makna Al-Quran. Nah pemirsa, Al-Quran Utsmani generasi ketiga itu bertahan hingga kekhalifahan dinasti Bani Umayyah berakhir. Para pemirsa sekalian, sekitar 100 tahun kemudian, pada paruh dasawarsa ketiga masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ini udah ganti dinasti ya, dari Umayyah ke Abbasiyah, muncul lagi permasalahan baru, di mana terjadi kesalahan pembacaan harakat pada huruf-huruf Al-Quran. Khalifah saat itu menunjuk seorang pakar talent, yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, untuk merumuskan solusi permasalahan tersebut. Kemudian Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi merumuskan pencantuman harakat dalam huruf-huruf Al-Quran, sehingga kesalahan pembacaan harakat pada huruf dapat diantisipasi. Nah pemirsa, ini saya sebut mushaf Utsmani generasi keempat, yang semula pada rasam hanya ada titik, kemudian ditambahkan padanya simbol-simbol harakat seperti fathah, kasrah, lemah, tanwin, sukun, tasydid, dan lain sebagainya. Ini dia ilustrasinya. Ini hanya sekedar ilustrasi. Kira-kira begini format skrip mushaf Utsmani generasi keempat yang dikerjakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu. Keseluruhan Al-Quran 30 juz, gambaran skripnya serupa itu. Selanjutnya pemirsa sekalian, di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ini, bidang ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Dan muncul pakar-pakar
sosok-sosok talent yang namanya melegenda sebagai syaikhani fil Quran. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Amr Utsman bin Said Ad-Dani, terkenal dengan panggilan Abu Amr Ad-Dani. Wafat pada tahun 444 Hijriah dalam usia 73 tahun. Nah, beliau ini adalah seorang talent di bidang ilmu qiraat, rasam dan dobat di masa beliau. Nah, di masa beliau ini, mushaf Utsmani menjadi lebih sempurna dan elegan. Para pemirsa, pendapat dan tulisan beliau, Abu Amr Ad-Dani, menjadi rujukan dalam penyusunan mushaf Utsmani generasi kelima, yaitu mushaf-mushaf standar di negeri-negeri Muslim wilayah Al-Maghrib, wilayah Barat, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Iran, Mauritania, India. Dan termasuk mushaf Utsmani standar Indonesia, ini cenderung mengadopsi mushaf Bombay, India, yang berkiblat kepada pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani ini. Pemirsa sekalian, setelah Abu Amr Ad-Dani, ada lagi seorang talent bernama Abu Daud Sulaiman bin Najah. Beliau ini adalah muridnya Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Dawud wafat pada tahun 496 Hijriah pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'tadir Billah, Khalifah ke-28 pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Beliau, Abu Daud Sulaiman Najah ini, lebih menyempurnakan lagi apa yang sudah dirintis oleh gurunya, Abu Amr, yaitu dengan memodifikasi harakat-harakat dalam varian yang lebih terperinci. Pendapat dan tulisan beliau menjadi rujukan penyusunan mushaf Utsmani generasi ke-6, yaitu mushaf-mushaf standar di negeri-negeri Muslim wilayah timur, wilayah Masyrik, seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Palestina, Yordania, Libanon, Kuwait, Qatar, dan sekitarnya. Nah, dari sini kita tahu, mirsa, bahwa mushaf Madinah adalah mushaf generasi ke-6. Dan ini adalah mushaf generasi terakhir. Tidak ada lagi penyempurnaan mushaf setelahnya. Nah, para pemirsa sekalian, itu dia sekilas perkembangan penulisan mushaf Utsmani selama rentang 460-an tahun. Dari bentuk awalnya yang hanya berupa batang huruf, rasam, kemudian menjadi sempurna seperti mushaf yang kita jumpai di zaman ini.